Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak itu istimewa, setiap anak punya potensi, dan setiap anak berhak mendapatkan kesempatan belajar yang terbaik. Namun, bagaimana jika seorang anak membutuhkan pendampingan khusus di sekolah? Disinilah peran penting shadow teacher. Konten kali ini di channel YouTube Anata Kids, kita akan membahas apa itu shadow teacher, tugas dan tanggung jawabnya, keterampilan yang harus dimiliki, serta bagaimana pendampingan yang tepat dapat membantu anak berkembang lebih percaya diri, mandiri, dan sukses di sekolah. Video kali ini, Anata Kids terkhusus membuat untuk guru-guru sekolah dasar pendidikan anak usia dini yang terdiri dari kelompok bermain dan taman kanak-kanak yang ada di Demak, Jawa Tengah. Karena berdasarkan observasi kami untuk Kabupaten Demak yang ada di Jawa Tengah sangat minim mengenai informasi mengenai shadow teacher. Sebab itu kami khusus membuat video ini agar tahun berikutnya, ketika penerimaan siswa baru, sekolah-sekolah di Demak sudah siap untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan tahu bagaimana menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Semoga bermanfaat. Kita lanjut materinya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang bunyinya menetapkan pendidikan inklusif sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Sebagai sistem pendidikan dengan memberi kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pendidikan bersama-sama dengan peserta didik lainnya dalam sekolah umum. Tujuan dari pendidikan inklusi agar tidak membedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Membiasakan anak bersosialisasi dan menerima anak berkebutuhan khusus di tengah masyarakat. Artinya, setiap sekolah umum merupakan sekolah yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Shadow teacher adalah guru pendamping yang bekerja secara langsung dengan anak berkebutuhan khusus selama masa pra-sekolah dan sekolah dasar atau sampai anak mampu secara mandiri mengikuti kegiatan belajar dan mengajar serta bersosialisasi di sekolah. Jadi yang perlu ditekankan adalah bukan hanya dalam proses belajar dan mengajar, namun juga bersosialisasi di sekolah. Bukan hanya bersosialisasi dengan teman-temannya, namun bersosialisasi dengan guru, staf, security, ibu kantin, dan semua yang ada di sekolah tersebut. Bapak Ibu guru yang kami hormati, peran dari shadow teacher yaitu memahami berbagai kesulitan belajar serta cara menangani anak berkebutuhan khusus dengan baik dan memungkinkan anak untuk menerima perhatian khusus yang anak butuhkan. Bapak Ibu guru, artinya di sini adalah shadow teacher wajib mengetahui apa diagnosa anak yang akan dia dampingi. Orang tua harus mengetahui apa diagnosa anaknya sesuai dengan terdiagnosa oleh dokter, contohnya dokter spesialis anak atau dokter tumbuh kembang anak. Dan shadow teacher tersebut harus belajar mengenai diagnosa anak tersebut dan bagaimana cara penanganannya. Contohnya, di Anata Kids, shadow teacher yang mendampingi anak di sekolah harus melakukan pelatihan terlebih dahulu. Artinya diajarkan mengenai apa itu autis, kemudian bagaimana cara penanganan anak autis, dan teknik-teknik pemberian instruksi, dan juga diet untuk anak autis. Jadi shadow teacher setelah belajar, setelah dilatih, kemudian magang dulu, jadi tidak langsung terjun ke sekolah, anaknya dibawa ke ruangan pelatihan, bonding dulu dengan anaknya. Setelah itu observasi terlebih dahulu, baru bisa megang anak secara langsung. Jadi tepat
dan dia harus mengetahui kesulitan-kesulitan belajar anak di poin mana-mana saja. Latih untuk membantu anak berinteraksi dengan orang lain dan membantu mereka agar dapat memahami pelajaran. Bapak Ibu, dalam poin ini yang perlu ditekankan adalah membantu anak berinteraksi. Artinya, shadow teacher bukan hanya terlibat atau membantu dalam proses belajar mengajar, namun juga bisa menjalankan program yang telah disusun sebelumnya untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, anak yang dia dampingi, dan juga bersosialisasi. Bagaimana cara bermain dengan teman-temannya, bagaimana bersikap dengan anak teman laki-laki dan teman perempuan, atau apabila bergiliran dia tahu mengantri, dan cara bersosialisasi, meminta tolong, meminta maaf, dan meminjam sesuatu. Dan itu bukan shadow teacher yang melakukan terhadap orang-orang yang ada di sekolah, namun dia harus bisa membuat anak tersebut berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekolah. Di Applied Behavior Analysis atau sering disebut dengan metode ABA adalah metode yang digunakan di Anata Kids untuk menterapi anak berkebutuhan khusus, yaitu ASD atau Autism Spectrum Disorder. Nah, di metode ABA, shadow teacher itu adalah orang yang selama ini menjadi terapis anak. Kenapa? Karena terapis yang sudah memahami karakter anak selama ini. Kemudian, terapis yang sudah memahami sejauh mana perkembangan anak. Artinya, dari dia menterapi anak, contohnya dari belum bisa bicara, atas izin Allah, bisa bicara, dari belum bisa membaca, menulis, berhitung, atas izin Allah, di terapi, diet yang benar, anak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Artinya, dia paham sejauh mana kemampuan anak yang dia dampingi. Kemudian adanya kedekatan yang telah terbangun selama ini. Karena dengan adanya kedekatan, saling memahami. Anak ingin sesuatu, shadow teacher-nya paham. Karena dia sebelumnya adalah terapis dari anak tersebut. Kemudian, instruksi yang sudah terbiasa anak dengar, sehingga anak mengalami kemajuan dengan instruksi tersebut. Artinya, mungkin untuk awal-awal di sekolah, anak memiliki butuh waktu yang lama untuk memahami perkataan orang lain. Sehingga butuh dijembatani dulu oleh shadow teacher tersebut. Karena instruksinya sudah familiar, kita katakan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, dengan instruksi-instruksi yang sudah dipahami inilah yang akan mempercepat anak memahami lingkungannya dan bisa berinteraksi serta proses dalam belajar mengajar. Oleh sebab itu, di ABA atau Applied Behavior Analysis, terapislah yang menjadi shadow teacher. Namun, pada kenyataannya, khususnya di Demak, untuk terapis Applied Behavior Analysis itu sangat minim sekali. Kemudian, sehingga adapun Anata Kids mengupayakan metode ini bisa diaplikasikan di shadow teacher dengan cara pelatihan terlebih dahulu, meskipun dia bukan seorang terapis. Diupayakan bisa menjalankan metode ini ketika menjadi shadow teacher dengan syarat mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Bapak Ibu guru yang kami hormati, menjadi seorang shadow teacher bukanlah hal yang mudah. Harus memiliki mental yang kuat, tenaga yang kuat. Karena apabila terjadi behavior atau perilaku yang tidak kita inginkan, contohnya agresif behavior atau menyerang orang lain, shadow teacher harus cepat, harus cekatan dalam menahan tangan anak. Kemudian apabila muncul terjadi destructive behavior atau injury self, menyakiti diri sendiri, atau in danger situation, atau dalam kondisi atau keadaan yang membahayakan, nah shadow teacher inilah yang harus bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan anak tersebut. Shadow teacher harus cekatan. Bapak Ibu guru mungkin mengetahui atau melihat anak-anak yang aktif, lari ke sana kemari, kemudian berputar. Nah, shadow teacher itu harus cepat dalam menahan anak. Berlari kemana harus ditahan. Apabila tidak sesuai dengan konteksnya, misalnya
di kelas dalam proses belajar, dia berlari harus ditahan, harus cepat. Kemudian inisiatif. Jadi shadow teacher ini harus memiliki inisiatif yang sangat tinggi. Contohnya, apabila guru menjelaskan sesuatu, kemudian anak tidak memahami, dia harus inisiatif bagaimana caranya anak ini bisa paham sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya. Kemudian, profesional. Shadow teacher itu harus datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kemudian profesional kerjanya, tidak bermain-main HP, tidak banyak berbicara dengan orang lain, fokus kepada anak apabila anak membutuhkan. Kemudian teliti. Jadi shadow teacher ini harus teliti. Hal-hal yang seharusnya anak butuhkan, baik itu dalam proses belajar maupun berinteraksi, shadow teacher harus bisa mengetahui dari ujung kepala anak sampai ujung kaki anak apa-apa hal yang dibutuhkan. Kemudian humble. Seorang shadow teacher harus humble. Karena apa? Anak diharapkan diterima dengan baik oleh lingkungan sekolahnya. Artinya, shadow teacher ini harus berperan baik pula agar lingkungannya menyambut baik anak yang dia dampingi. Tahapan menjadi shadow teacher. Tentunya tahapan ini sudah dijalankan apabila trainingnya sudah selesai ya. Bapak Ibu guru sudah mengikuti pelatihan. Jadi shadow teacher harus mengenalkan sekolah kepada anak sebelum proses tahun ajaran akan dimulai. Jadi sebelumnya anak sudah diajak sekolah, adaptasi dulu dengan sekolah secara sendiri sebelum dia bergabung dengan teman-temannya. Jadi kenalkan pintu masuk di mana, kelas-kelasnya ada apa saja, kelasnya di mungkin lantai 1, lantai 2, lantai 3, kemudian ada kelas laboratorium atau ada kelas komputer atau kelas praktek lainnya, itu dikenalkan dengan anak yang akan dia datangi nantinya ketika proses belajar. Kemudian kenalkan lapangannya, mungkin ada lapangan basket, ada lapangan bola, dan lain sebagainya. Kenalkan di mana toiletnya berada, di sebelah mana, ada berapa. Kemudian kantinnya ada di mana, ruang guru, ruang lab, perpustakaan, dan semua yang ada di sekolah itu dikenalkan dengan anak. Sehingga dia sudah adaptasi terlebih dahulu sebelum proses belajar dimulai. Nah, banyak yang terjadi adalah ketika proses belajar dimulai, baru di situ shadow teacher bekerja. Anak dalam secara teori, apabila mengenal people, places, and event, itu baru maka akan mengalami perubahan perilaku. Ya, people, orang-orang baru, places, tempat baru, event adalah kejadian atau acara yang baru bagi anak, agendanya. Nah, itu akan berubah perilakunya, yang mungkin akan lari ke sana, lari ke ruangan ini, karena apa? Ada rasa penasaran ingin mengetahui. Makanya kita tuntaskan dulu sebelum proses ajaran baru dimulai. Itu gunanya ya, adaptasi terlebih dahulu. Kemudian pengenalan. Security-nya dikenalkan, disalami, kenalkan ini bapak ini, ibu ini, kemudian wali kelasnya dikenalkan, office boy atau office girl, kemudian ibu bapak kantin, guru-guru, staff atau petugas. Banyak sekali orang tua yang bertanya, kepala sekolah ataupun guru, sampai kapan anak berkebutuhan khusus menggunakan shadow teacher atau guru pendamping. Nah, di Applied Behavior Analysis, shadow teacher memiliki tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah shadow teacher berada di belakang anak atau di samping anak. Artinya, dia tidak jauh dari anak. Gunanya apa? Agar cepat mengantisipasi perilaku anak atau melakukan prom. Prom itu adalah bantuan karena masih tahap adaptasi, mungkin 1 atau 2 bulan, 3 bulan. Sebenarnya ini tidak bisa dipatokkan ya Bapak Ibu Guru, kembali lagi kepada kondisi anak tersebut. Tahapan kedua berjarak 2 atau 3 kursi di belakang anak. Artinya shadow teacher mulai menjauh. Masih tidak terlalu jauh agar lebih dekat apabila sesekali perilaku anak perlu dikendalikan. Contohnya tidak memperhatikan, kontak matanya tidak ada dengan maksud kami dengan guru saat menjelaskan, atau ingin keluar kursi atau ada behavior yang lainnya, maka shadow teacher cepat untuk mendatangi anak.
Tahapan berikutnya adalah paling belakang kelas. Hanya memantau, dalam tahapan masih ada perilaku anak yang muncul sesekali. Kemudian tahapan berikutnya di luar ruang kelas. Di luar ruang kelas, pada tahap ini anak, guru, dan teman sekelasnya sudah sangat bisa bekerja sama. Artinya, ketika guru menjelaskan, anak sudah cukup baik dalam attention, kemudian duduknya juga sudah sangat stabil, interaksi dengan teman, sosialisasinya cukup baik, maka shadow teacher boleh berada di luar ruang kelas. Namun dengan catatan, shadow teacher tetap harus melihat anak yang didampinginya. Nah, di luar ruang kelas artinya bukan diam saja atau bermain HP atau jalan ke sana ke sini ya, Bapak Ibu guru. Shadow teacher ini tetap memantau anaknya dari luar. Kemudian hingga akhirnya tanpa shadow teacher. Tahap ini anak, guru, teman, dan lingkungan sekolah sudah berinteraksi dengan baik. Artinya anak sudah mandiri. Kemudian shadow teacher selama mendampingi anak, apakah hanya duduk saja, melihat saja? Oh tidak. Shadow teacher harus melakukan observasi, harus mencatat, dan mengevaluasi. Mencatat setiap hari perkembangan anak di sekolah, perilaku anak terhadap teman. Kemudian perilaku anak terhadap guru, perilaku anak saat mengerjakan tugas, kemudian saat jam istirahat, kemudian pelajaran-pelajaran sekolah yang anak tidak mampu mengerjakan di sekolah, maka ditindaklanjutkan di teaching session, artinya di ruang belajar atau di ruang terapi setelah pulang sekolah. Kemudian perilaku anak saat doa bersama, kemudian perilaku anak saat melakukan kegiatan bersama lainnya, itu harus dicatat per mata pelajaran setiap harinya. Ini salah satu teknik pencatatan yang ada di Applied Behavior Analysis, yaitu shadow teacher harus mencatat disebut dengan BALSH, B-A-L-S-H. B-nya untuk behavior, attention, language, stimming, and hyperactivity. Contohnya dengan language. Di garis 1, misalnya anak mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks, tiba-tiba di sekolah menyebutkan suatu kata yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, maka dicatat. Atau berulang-ulang terus menanyakan sesuatu tentang sesuatu juga dicatat. Berapa kali dia menyebutkan ini? Berapa kali dia menyebutkan hari ini? Atau hyperactivity, mau keluar kelas, berlari terus, berputar terus ketika jam istirahat. Nah, itu juga dicatat. Artinya, ada sesuatu yang diukur oleh shadow teacher, perilaku mana yang membaik, perilaku mana yang memburuk, dan itu harus diintervensi ketika pulang dari sekolah atau di jam terapi. Ini salah satu teknik pencatatan observasi pelajaran shadow teacher, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Mencatat mata pelajaran, jam, nama guru, dan sub pembelajaran. Kemudian, shadow teacher harus mengetahui masalahnya apa, dan shadow teacher harus bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Contohnya, pelajaran matematika jam 8 sampai jam 10 dengan Miss Ina, yaitu subbab pembelajarannya mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Masalahnya, anak belum mampu menentukan angka awal yang paling kecil. Jadi, identifikasi masalah, terapis berasumsi dikarenakan anak belum memahami maksud dari kalimat yang terkecil. Jalan keluar yang dilakukan adalah lakukan 2 aktivitas terlebih dahulu dan lakukan instruksi yang paling kecil terlebih dahulu. Dan lakukan secara verbal dan non-verbal. Artinya, shadow teacher harus bisa mengangkat apa yang anak tidak bisa, soalannya, kemudian dilakukan penurunan sesuai dengan kemampuan anak. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ada sesuatu yang disebut dengan transisi menuju sekolah. Yang pertama, mempersiapkan guru private class untuk adaptasi terapis ke guru private class. Misalnya, selama ini anak diterapi dengan terapis. Sebelum dia ke sekolah, anak harus diajarkan dulu dengan non-terapis atau guru biasa. Jadi dari terapis, kemudian menjalankan les-lesan lah kita katakan, dengan guru yang tidak memahami apa itu terapi.
Ini adalah beberapa contoh dokumentasi Anata Kids untuk kunjungan ke beberapa sekolah melihat shadow teacher. Yang pertama adalah Mika, SD Muhammadiyah 1 Kudus, didampingin oleh satu shadow teacher saat itu. Nah, sekarang Ananda Mika alhamdulillah sudah SMP. Dan kalau tidak salah waktu itu shadow teachernya hanya sampai kelas 3 atau kelas 4 saja. Kelas berikutnya sampai SMP sekarang sudah mandiri, tidak menggunakan shadow teacher lagi. Berikutnya yaitu Ananda Nayaka di Purbalingga. Ini visit saya ke Purbalingga, anaknya yang pakai baju biru dan shadow teachernya yang menggunakan jilbab merah berkacamata. Ini salah satu kegiatan Nayaka untuk menyiapkan makan. Nah, diperhatikan shadow teachernya berada di belakang. Jadi sebenarnya ini video. Sekiranya sepertinya anaknya kurang pas untuk mengambil kuah yang ada di dandang tersebut atau di panci, maka shadow teacher cepat seperti akan membantu anak. Namun ketika sudah anak terlihat baik, maka dilepas. Jadi diprom atau dibantu seperlunya saja. Berikutnya yaitu visit atau kunjungan saya ke International School ya ada di Surabaya, yaitu Ananda Kenzi. Ini waktu saya ke Surabaya melihat shadow teachernya mendampingi anak yang di foto paling atas sebelah kiri. Saya duduk di sampingnya yang jilbab hitam. Dan foto sebelah kanan yang atas teman makan dengan teman-temannya berinteraksi makan bersama, dan juga ada foto sedang berkegiatan belajar komputer. Berikutnya Naila di Lampung. Jadi saya kunjungan ke Lampung. Alhamdulillah Naila diterima di SD negeri. Ananda Naila ini memiliki 3 terapis yang sudah menterapi Naila, kemudian menjadi shadow teacher terapis tersebut secara bergantian. Misalnya terapis 1 Senin Selasa, terapis 2 Rabu Kamis, terapis yang ketiga Jumat Sabtu. Nah, pulang sekolah mereka menterapi Naila. Berikutnya yaitu kunjungan saya ke Batam, yaitu Ananda Naifa diterima di salah satu di sekolah swasta yang ada di Batam. Jilbab coklatnya adalah shadow teacher Ananda Naifa yang dulunya tentor Anata Kids. Kita latih, kita training, kemudian sebanyak 2 orang dan alhamdulillah menjadi terapis di Batam. Anak yang sama. Nah, ini salah satu contoh pelatihan shadow teacher di Anata Kids. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.